Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Kami dari kelompok 2 semester 4. Di sini kami membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan rekreasi yang diampu oleh Bapak Muhsad Sali SPD MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas tentang rekreasi untuk kelompok berkebutuhan khusus. Pertanyaannya, apakah penting rekreasi bagi kelompok yang berkebutuhan khusus? Rekreasi memiliki peran yang sangat penting bagi kelompok yang berkebutuhan khusus. Tidak hanya memberikan akses yang lebih luas kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tetapi juga mengurangi stigma sosial yang sering melekat pada mereka. Pentingnya pendidikan rekreasi bagi kelompok yang berkebutuhan khusus tidak hanya melekat pada manfaatnya saja, tetapi juga berdampak lebih luas terhadap mereka dan lebih luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketika individu yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, mereka tidak hanya memberikan manfaat individu saja, tetapi mereka juga berkontribusi dengan penciptaan masyarakat yang lebih berdaya dan lebih berkeadilan sosial. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait manfaat rekreasi terhadap perkembangan individu berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada manfaat fisik. Aktivitas rekreasi yang melibatkan aktivitas fisik sangat penting bagi individu yang berkebutuhan khusus, khususnya yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kegiatan seperti senam kursi roda, berenang, ataupun bersepeda dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Nah, yang kedua itu ada manfaat mental dan emosional. Rekreasi berperan besar dalam menjaga kesehatan mental. Melalui aktivitas seni seperti melukis ataupun bernyanyi, mereka dapat menyalurkan emosi dengan cara yang positif. Ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, serta perasaan yang terisolasi. Baik, di sini saya melanjutkan materi yang ketiga yaitu manfaat sosial. Manfaat rekreasi dalam konteks sosial sangat penting bagi individu yang berkebutuhan khusus. Kegiatan rekreasi ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, baik sesama individu berkebutuhan khusus atau masyarakat umum. Interaksi sosial melalui rekreasi membuka peluang bagi individu untuk belajar mengetrampilkan sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu manfaat kognitif dan psikososial. Aktivitas rekreasi ini menggabungkan tentang mental, juga memiliki manfaat yang besar dalam pengambilan kognitif individu berkebutuhan khusus. Kegiatan seperti ini aktivitas teka-teki atau permainan strategi yang melibatkan pengambilan keputusan dapat membantu mereka untuk melatih daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Ini sangat bermanfaat bagi individu dengan stabilitas. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan rekreasi untuk kelompok berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu aksesibilitas terbatas. Salah satu tantangan terbesar adalah aksesibilitas terbatas ke fasilitas rekreasi. Banyak tempat rekreasi publik seperti taman, pusat olahraga, dan tempat hiburan lainnya yang belum memenuhi standar aksesibilitas yang sesuai untuk individu dengan kebutuhan khusus. Tidak adanya jalur landai atau kurangnya fasilitas kursi roda yang memadai di area publik membuat individu dengan disabilitas fisik sulit untuk mengakses fasilitas tersebut.
Yang kedua yaitu kurangnya tenaga personal yang terlatih. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga personal yang terlatih dalam mendampingi individu berkebutuhan khusus dalam kegiatan rekreasi. Banyak instruktur atau pendamping kegiatan rekreasi yang tidak memiliki kompetensi khusus untuk menangani peserta dengan disabilitas, sehingga mereka tidak dapat memberikan pendekatan yang tepat untuk mengelola kebutuhan unik setiap individu. Yang ketiga yaitu stereotip dan stigma sosial. Tantangan lainnya berkaitan dengan stigma sosial yang masih banyak ditemukan di masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus. Stereotip negatif seringkali muncul, seperti anggapan bahwa mereka tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau rekreasi. Pandangan ini sering membuat kesempatan hilang untuk mereka ikut serta dalam berbagai aktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan minimnya kebijakan penduduk. Kebijakan publik yang minim atau tidak inklusif juga menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan rekreasi. Untuk kelompok berkebutuhan khusus, banyak negara atau yang belum memiliki regulasi atau kebijakan yang mendukung pengembangan rekreasi inklusif yang dapat diakses oleh semua individu, terlepas dari kondisi fisik atau kognitif mereka. Kebijakan yang ada seringkali terbatas dan tidak cukup memberikan dana atau sumber daya untuk menyediakan fasilitas atau program yang sesuai dengan kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus. Seringkali pengembangan program rekreasi untuk kelompok ini juga terhambat oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan fasilitas program yang tidak dapat diperluas atau tingkatkan kualitasnya. Kurangnya regulasi yang mendukung dan kebijakan pemerintah yang inklusif menyebabkan individu berkebutuhan khusus terpinggirkan dalam hal akses terhadap kegiatan rekreasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang jelas serta pendanaan yang memadai untuk memastikan bahwa fasilitas rekreasi dapat diakses oleh semua orang terkecuali. Selanjutnya, keterbatasan pemahaman dan sumber daya. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat dan penyelenggara kegiatan rekreasi terhadap pentingnya rekreasi untuk kelompok berkebutuhan khusus. Masyarakat belum memahami bagaimana cara merancang dan melaksanakan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dapat menyebabkan kegiatan tersebut tidak efektif atau bahkan merugikan. Selain itu, minimnya sumber daya, alat bantu, teknologi atau fasilitas yang disesuaikan juga menjadi penghalang untuk mengatasi tantangan ini. Perlu kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan organisasi non-profit untuk menciptakan kesadaran dan memberikan sumber daya yang cukup dalam penyelenggaraan kegiatan rekreasi yang inklusif dan bermanfaat bagi kelompok ini. Di strategi pengembangan program rekreasi yang eksklusif bagi berkebutuhan khusus untuk memastikan bahwa kelompok berkebutuhan khusus mendapatkan akses yang setara dalam kegiatan rekreasi, diperlukan strategi pengembangan program rekreasi yang inklusif yang dapat mengatasi tantangan yang ada. Penerapan desain universal pada fasilitas rekreasi. Desain fasilitas rekreasi harus mengutamakan prinsip inklusivitas dengan memastikan bahwa tempat-tempat rekreasi dapat diakses oleh semua orang, termasuk individu dengan berbagai kebutuhan khusus. Desain universal mencakup pembuatan jalur landai yang ramah bagi pengguna kursi roda, penyediaan kursi roda, serta penggunaan alat bantu pendengaran dan informasi dalam braille untuk tunanetra. Fasilitas umum seperti tempat parkir, WC, dan ruang istirahat juga harus dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh individu dengan keterbatasan fisik. Selain itu, fasilitas rekreasi yang ramah disabilitas tidak hanya mengangkut aspek fisik, tetapi juga akses teknologi. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi berbasis suara untuk tunarungu untuk fitur adaptif lainnya sangat penting agar semua orang terlepas dari keterbatasan mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Supaya rekreasi inklusif bisa diterima dengan baik, masyarakat perlu paham dulu pentingnya hal ini. Banyak orang masih punya pandangan salah bahwa teman-teman disabilitas tidak bisa ikut kegiatan sosial atau rekreasi. Nah, supaya pandangan kayak begini hilang, kita perlu edukasi dan sosialisasi. Contoh edukasi dan sosialisasinya itu bisa melalui kampanye lewat media sosial, seminar, atau acara komunitas. Nah, selanjutnya kerjasama antar sektor. Bikin program rekreasi yang inklusif tidak bisa
dilakukan sendirian, harus ada kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah, perusahaan swasta, sampai komunitas lokal. Semua pihak ini punya peran penting. Misalnya, pemerintah bikin aturan soal aksesibilitas perusahaan bantu dari sisi pendanaan, atau komunitas bantu mengatur programnya. Dengan kerja sama seperti ini, program rekreasi bisa jalan dengan lancar dan terus berkelanjutan. Nah, selanjutnya program disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap orang berkebutuhan khusus, punya kondisi yang berbeda-beda, jadi program rekreasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, buat yang punya disabilitas fisik, kegiatannya bisa fokus ke gerakan tubuh atau olahraga ringan. Sementara yang punya disabilitas intelektual bisa ikut kegiatan bantu mereka bersosialisasi atau belajar berkomunikasi. Kalau programnya sesuai, mereka bakal lebih semangat ikut, merasa dihargai, dan bisa berkembang. Pendekatannya juga tidak cuma dari sisi fisik, tapi harus menyentuh aspek mental, sosial, dan emosional juga, supaya pengalamannya makin lengkap dan bermanfaat. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada video kali ini yaitu rekreasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan setiap individu, termasuk kelompok berkebutuhan khusus. Aktivitas rekreasi tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial mereka.